Kisah ini terjadi 10 tahun yang lalu. Arif adalah pemuda dari kota. Pemuda ini berusia 25 tahun. Pemuda berusia 25 tahun itu memeluk kakek dan neneknya dengan penuh kasih sayang. Dia segera masuk ke rumah dan melemparkan jaketnya di kursi. Ia pun merebahkan badannya di sebuah kursi panjang yang ada di ruang tamu. Tampaknya perjalanan dari Jogja sangat begitu melelahkan. Tapi, dia dikagetkan dengan suara Mbah Surati. Bangun, sudah sore. Arif mencium aroma kopi hitam bikinan neneknya. Dengan ditemani pisang rebus, Arif langsung melahapnya. Mbah Suryono tampak tersenyum melihat tingkah laku cucu kesayangannya itu. Mbah Suryono tampak lelah karena baru pulang dari sawahnya, dengan memikul canggul di pundaknya dan memakai caping dari bambu. Mbah Suryono masih tampak segar di usia tuanya. Arif merupakan cucu Mbah Suryati dan Mbah Suryono. Dia adalah seorang mahasiswa di Yogyakarta. Arif selalu menyempatkan diri menengok nenek dan kakeknya itu setiap libur di masa kuliahnya. Keesokan paginya, Arif bangun pagi-pagi. Dia tak sabar menghirup udara segar di pedesaan. Suasana yang asri, sejuk, dan terdengar kicauan burung bersautan. Dengan membawa kamera digital di tangannya, Arif selalu mengambil foto di setiap sudut area pedesaan. Tampak padi yang menghijau terbentang luas di area persawahan. Suasana yang berbanding terbalik dengan kotanya yang penuh kendaraan berlalu lalang dan udara yang berpolusi. Dengan duduk di bawah pohon yang beralaskan rumput, Arif tampak sangat menikmati suasana yang harmonis, penuh dengan kedamaian. Dia teringat masa lalunya di desa itu. Masa lalu, semasa masih kecil, di mana dia selalu diajak Mbah Suryono ke waduk untuk menggembala kerbau. Waduk itu sendiri adalah bendungan yang digunakan untuk mengairi persawahan. Yang konon, waduk itu dibangun pada masa penjajahan kolonial Belanda. Dan rakyat pribumilah yang dipekerjakan secara paksa atau kerja rodi. Mbah Suryono adalah salah satu orang yang menjadi pekerjanya. Dan kata Mbah Suryono, ketika dia masih kecil dulu, beliau melihat secara langsung penindasan tentara Belanda pada rakyat pribumi. Bahkan, banyak yang mati dan mayatnya dibiarkan tergeletak di area waduk. Anehnya, sampai saat ini, waduk itu selalu memakan korban setiap beberapa tahun sekali. Entah untuk jadikan tumbal atau untuk persembahan pada sang penghuni waduk itu sendiri, yang katanya dihuni oleh ular raksasa. Sampai saat ini, warga sekitar masih kurang mengerti akan kejadian orang yang mati tenggelam secara tiba-tiba di waduk. Mereka hanya mengingatkan para warga untuk selalu waspada dan hati-hati saat air waduk mulai penuh. Sore itu, Arif mengajak kakeknya untuk pergi ke waduk, sekedar menghilangkan rasa rindu pada masa kecilnya. Ojo le, ndak baik sore-sore kelayaban. Ojo le, ndak baik sore-sore kelayapan. Terdengar suara Mbah Surati dari balik pintu. Arif pun masuk ke rumah dengan wajah cemberutnya. Malam pun tiba. Jam menunjukkan pukul 9 malam.
Arif belum bisa memejamkan kedua matanya, dan Arif pun mulai bosan karena hanya tidur-tiduran di kamar. Dia memutuskan untuk keluar dan menikmati udara di malam hari. Arif yang mendapati kakek dan neneknya tidur terlelap memutuskan untuk keluar rumah sendirian. Tapi malam ini beda dengan malam-malam tahun yang lalu saat terakhir dia berkunjung di desa ini. Suasana yang sangat sepi mencekam dan dingin, serta hanya suara jangkrik yang bersautan menambah keheningan malam itu. Tak ada satu orang pun tampak keluar malam. Bahkan di jam yang tak terlalu malam itu, tak ada satupun rumah yang pintunya masih terbuka. Dengan ditemani lampu senter dan tentu saja kamera digital yang selalu dikalungkan di lehernya. Fotografer adalah salah satu hobi Arif. Dia tak mau ketinggalan di setiap momen indah di desa kakeknya itu. Arif berjalan menyusuri jalan desa. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan seekor kucing warna hitam yang memotong jalannya. Matanya tampak melotot dan menyeramkan. Dilanjutkanlah perjalanannya menuju jalan perbatasan desa. Arif masih asik dengan kameranya dan melakukan sesi foto di setiap apa yang dijumpainya. Tiba-tiba, bulu kudunya merinding. Dia tak tahu kalau dia sudah dibuntuti sosok pocong yang ada di belakangnya. Tapi Arif masih tak peduli karena Arif belum melihat sosok itu. Lalu dia dikagetkan dengan sosok tinggi besar yang ada di atas pohon beringin dengan mata merahnya. Arif pun lari terbirit-birit. Dia ketakutan dan langsung membuka pintu sesampai di rumah kakeknya. Seumur-umur, baru kali ini Arif menemui makhluk menyeramkan seperti itu. Keesokan paginya, Mbak Surati membangunkan Arif yang masih tampak tidur pulas. Arif pun terbangun. Setelah mandi dan sarapan, Arif mengambil kamera digitalnya dan melihat-lihat hasil jepretannya tadi malam. Astagfirullahaladzim. Arif menjerit dan tak sengaja melempar kameranya ke atas meja. Kemudian, Arif mencoba mengambil dan melihat foto yang ada di kamera itu. Terlihat jelas sosok berbaju putih, berambut panjang, sedang duduk di atas batu besar. Dia pun terkaget karena semalam hanya mengambil foto batu besar dan tak ada sosok wanita seperti yang ada di dalam kameranya itu. Mbak Surati yang mendengar teriakan Arif lalu menghampirinya. Mbak Surati juga menanyakan dari mana saja dia semalam. Setelah melihat foto yang ada di kameranya Arif, Mbak Surati juga tampak takut dan kaget melihat hasil jepretan cucunya itu. Mbak Surati melarang Arif untuk keluar di malam hari. Malam hari pun tiba. Arif merupakan pemuda yang pemberani. Bukannya takut akan kejadian yang semalam, tapi dia malah semakin penasaran. Arif mengendap-endap keluar rumah tanpa meminta izin kepada simbahnya. Dia berjalan menuju batu besar seperti kemarin malam. Tampak ada sesajen berupa dupa, telur, kemenyan, dan bunga-bungaan. Sesajen itu tergeletak di bawah batu besar, dan tak jauh dari sesajen itu tergeletak sebuah baju daster yang tak tahu milik siapa. Dalam keheningan malam itu, terdengar suara tangisan dari kejauhan. Arif pun akhirnya menyerah dalam ketakutannya. Dia memilih lari dan pulang. Sesampai di rumah, dia mendapati kakek dan neneknya menunggu kepulangannya. "Dari mana saja, Tole?"
Arif, yang masih tampak ketakutan dengan nafas yang tak beraturan pun menjawab kalau dia mendengar tangisan mengerikan. Dengan ditemani segelas kopi hitam, Mbak Suryono pun mengawali ceritanya, yang katanya dulu ada seorang laki-laki dari desanya. Sebut saja namanya Susanto. Susanto pagi itu berpamitan kepada istrinya untuk mengambil ikan di waduk yang tak jauh dari rumahnya. Dia berangkat dengan hati gembira, berharap akan mendapatkan ikan yang banyak. Setelah sampai di waduk, dia melihat benda hitam bulat yang tampak mengapung dari kejauhan. Dia pun berpikir kalau itu hanyalah sekantong plastik yang dibuang sembarangan. Dia pun semakin mendekat, dan setelah dekat tampak rambut panjang yang mengapung. Susanto semakin penasaran dan mencari sebatang ranting untuk mencoba mengambil gumpalan hitam itu. Setelah dibalik, gumpalan itu ternyata kepala manusia dengan lidah yang menjulur. Wajahnya sudah pucat pasi. Sontak saja Susanto berteriak minta tolong. Tak selang berapa lama kemudian para warga dan tim SAR pun datang. Tim SAR dan polisi memeriksa tubuh mayat itu. Dan tiba-tiba ada salah satu warga yang menemukan tas di semak-semak belukar tak jauh dari penemuan mayat wanita itu. Setelah dibuka, tas itu berisikan baju-baju miliknya dan terdapat sepucuk kertas yang bertuliskan, "Tak kuat lagi aku menjalani hidup ini." Kesimpulannya, mayat itu mati karena bunuh diri. Dan akhirnya, polisi menandatangani alamat yang tertera dalam KTP yang mereka temukan. Dan benar saja, wanita itu pergi dari rumah 3 hari yang lalu. Kata ayahnya, wanita itu frustasi karena suaminya telah menikah lagi ketika dia bekerja di Arab Saudi sebagai TKW. Ditambah lagi, hutang-hutang yang menumpuk karena ulah suaminya yang suka main perempuan. Setelah kejadian itu, banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh warga. Sering terjadi penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata. Bahkan, warga sering mendengar ketukan pintu di malam hari. Mbak Suryono sendiri pernah melihat sosok wanita terbang dengan suara cengkikannya saat dia pergi ke rumah salah satu temannya. Dan yang terakhir, dia melihat sosok wanita itu sering menangis duduk di batu besar yang ada di dekat waduk itu. Dan sampai sekarang, banyak warga yang tak berani keluar rumah dan meletakkan sesajen di bawah batu besar itu. Banyak warga yang berpendapat kalau wanita itu adalah sosok arwah wanita yang mati bunuh diri di tempat itu. Ernawati atau Erna adalah seorang gadis dari desa. Dia dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Ayah dan ibunya adalah seorang petani. Siang itu, ketika Erna mengantarkan makan siang untuk ayah dan ibunya yang ada di sawah, dia termenung di sebuah gubuk. Terik mentari yang sangat menyengat. Pandangannya tertuju pada ayah dan ibunya yang rela berpanas-panasan demi keluarga kecil mereka.
Tak terasa air matanya menetes melihat pengorbanan kedua orang tuanya. Dalam lubuk hati yang paling dalam, Erna ingin sekali membantu dan mengubah nasib kedua orang tuanya. Paling tidak, membangunkan rumah yang layak dan nyaman. Karena selama ini rumah mereka masih beralaskan tanah dan beratapkan genteng yang sudah pecah-pecah, sehingga kalau hujan banyak kebocoran di mana-mana. Tapi apa daya, pendidikannya hanya sampai tingkat menengah SMP. Tak ada lowongan pekerjaan yang menerima ijazah SMP. Bahkan pabrik yang ada di kotanya pun mengharuskan karyawannya berijazah SMA. Pernah 1 tahun yang lalu, dia mencoba menjadi seorang baby sister di kota. Tapi itu hanya berlangsung beberapa bulan, karena dia dituduh mencuri uang dan dipulangkan ke kampung halamannya. Terkadang Erna ingin sekali melanjutkan sekolah, tapi dia pasrah dengan keadaan ekonomi keluarganya. Selain Erna, dia juga masih punya 2 adik yang masih kecil-kecil. Tentu saja, adik-adik Erna lah yang lebih membutuhkan biaya untuk sekolah. Tiba-tiba lamunannya terhenti karena dikagetkan seseorang gadis seusianya, yang tak lain adalah Eli, teman sekolahnya dulu. Erna tampak pangling, karena Eli yang sudah 3 tahun tak pernah dia lihat, kini banyak perubahan pada dirinya. Eli, yang dulu layaknya gadis desa, kini berubah menjadi gadis cantik, berkulit bersih, dan memakai baju yang sangat bagus. Erna lalu mengajak Eli sahabatnya untuk pulang ke rumah dan ingin melepaskan rasa rindu pada Eli yang sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu. Sambil mengaku toples berisikan keripik singkong, Eli bercerita kalau dia selama ini bekerja di luar negeri sebagai TKW, tepatnya di Hong Kong. Eli menambahkan kalau dia sudah bisa membeli sebidang sawah dan memperbaiki rumah kedua orang tuanya. Kepulangannya kali ini merupakan libur cuti tahunan yang diambilnya. Libur cuti yang hanya 2 minggu itu digunakan untuk bersilaturahmi pada keluarga dan teman-temannya. Tak terasa, mereka ngobrol sampai berjam-jam dan Eli pun pamit untuk pulang. Di saat menjelang tidur, Erna pun terbayang-bayang cerita Eli sahabatnya itu. Ia berkeinginan pergi menjadi TKW dan ingin sukses seperti Eli. Keesokan paginya, setelah memasak dan mengantarkan makanan ke sawah, Erna meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk main ke rumah Eli. Erna mengutarakan keinginannya untuk menjadi TKW, sama seperti Eli. Tak pikir panjang, Eli langsung mengajak ke rumah Pak Rohmat. Pak Rohmat merupakan seorang pengirim jasa TKW ke luar negeri yang juga dulu memberangkatkan Eli. Setelah memantapkan hatinya untuk pergi menjadi seorang TKW, Erna pun meminta izin kepada ayah dan ibunya. Dengan berat hati, ayah dan ibunya melepas kepergian Erna, anak gadisnya. Isak tangis penuh haru menyelimuti perpisahan mereka. Sebelum terbang ke Hong Kong, Erna harus melewati berbagai proses yang harus dia jalani. Salah satunya masuk ke PJTKI atau PT, di mana tempat itu adalah tempat pembekalan bahasa dan cara kerja di luar negeri. Masih banyak kegiatan, terutama mempersiapkan mental menjadi seorang TKW yang setiap orang bisa berbulan-bulan menunggu majikan atau job.
Tergantung nasib baik pada setiap orang itu sendiri. Bisa cepat, bisa juga lama. Tak terasa, sudah 2 minggu Erna berada di PT. Erna merindukan kedua orang tuanya. Dia pun melamun membayangkan kesuksesan yang akan diraihnya. Dia tak sabar untuk membahagiakan ayah dan ibunya. Tiba-tiba lamunannya pun buyar karena terdengar suara gaduh dari lantai atas di tempat jemuran baju. Ternyata ada salah satu temannya yang mengalami kesurupan. Tubuhnya kejang-kejang dan mengamuk tak karuan. Tak ada satupun orang yang berani mendekat. Setelah dibacakan doa-doa, akhirnya gadis itu bisa sadar dan membaik kembali. Malam pun tiba. Ketika Erna mau memejamkan mata dan membaringkan badannya, tiba-tiba ranjang yang ia tempati tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Awalnya Erna mengira kalau ada gempa, tapi kali ini hanya dia yang mengalami ranjang bergoyang. Tak hanya sampai di situ saja, Erna yang ingin pergi ke kamar mandi, dia pun merasakan hal yang aneh. Tubuhnya merasakan hawa dingin, bulu kuduknya merinding, seolah-olah ada orang yang mengikutinya dari belakang. Keanehan yang dialaminya telah terjadi beberapa hari. Erna pun menceritakannya kepada Bu Hasna, orang yang bisa meruqyah tempo dulu. Dan benar saja, Erna telah diikuti salah satu penghuni PT itu. Bu Hasna pun menjelaskan kalau Erna telah teledor dan lupa membuang pembalutnya ke tempat sampah. Pembalut yang sudah dibungkus dengan plastik warna hitam itu masih tergeletak di sudut kamar mandi, hingga membuat penghuninya marah yang tak suka kalau ada orang yang jorok. Waktu pun bergulir cepat, dan tak terasa Erna sudah terbiasa dengan suasana di tempat barunya itu. Suatu malam, tepatnya Kamis malam Jumat, seperti biasanya selalu diadakan acara yasinan dan tahlilan. Tapi kali ini ada yang aneh malam itu. Ada beberapa orang yang mencium bau bunga kantil dan juga kemenyan. Saat mereka mau beristirahat, Erna yang tertidur di paling ujung mendengar suara bising seperti suara benda keras yang dipukul-pukul. Semua penghuni kamar berhamburan keluar ketika ada sosok berbaju putih berambut panjang. Sosok itu tertawa cekikikan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Wajah sosok itu tampak menyeramkan. Terlihat mukanya penuh berlumuran darah. Tiba-tiba Erna pingsan. Semua orang semakin panik dan berhamburan menolong Erna. Tapi Erna marah meraung-raung. Kedua tangannya mencakar-cakar lantai. Matanya melotot tajam. Dan dia pun berjalan merangkak layaknya hewan berkaki 4. Tak lama kemudian, dia tergeletak lemas dan tak berdaya. Banyak teman-temannya mengatakan kalau Erna telah kerasukan siluman harimau yang konon sudah menghuni gedung PT itu sejak tahun 1979. Pagi pun tiba. Erna merasakan tubuhnya panas, tak ada nafsu untuk makan. Bahkan dia menjadi pemarah dan hanya bermalas-malasan di tempat tidur. Suatu malam, salah satu temannya dikagetkan dengan tingkah Erna yang ganjil. Dia terlihat sedang memakan tulang-tulang ikan yang ada di dapur. Dengan lahapnya, Erna juga meminum dan mengangkat ember
yang berisikan air mentah. Tak hanya itu, Erna juga terlihat memakan kembang dan kemenyan yang ia dapatkan dari temannya. Ibu Hasnah, yang juga sebagai ibu asrama, merasa heran dan yakin kalau sikap Erna bukanlah Erna yang sesungguhnya, melainkan makhluk halus yang sudah masuk ke tubuhnya. Bu Hasnah berusaha menangkap Erna yang dari tadi merangkak-rangkak sambil meraung-raung. Erna sangat sulit untuk ditaklukkan hingga dia berlari keluar. Keesokan paginya, Erna ditemukan di depan pintu gerbang sedang tergeletak di sana. Setelah diangkat dan dibaringkan, Erna mengalami demam tinggi. Erna pun sudah dibawa ke dokter, tapi tak ada perubahan. Dan saat kejadian Erna sakit, banyak kucing berkeliaran di dalam gedung. Hingga akhirnya diputuskanlah untuk memanggil seorang kiai yang bisa meruqyah Erna. Erna meraung-raung seolah-olah tak mau untuk diobati. Pada malam itu, ada salah satu temannya melihat sosok hitam tinggi besar dengan tubuh yang penuh bulu tampak berdiri di sudut kamar. Sosok itu tampak sangat menyeramkan. Matanya menatap dengan tajamnya, taringnya terlihat tajam. Lagi-lagi suara gaduh karena ketakutan para teman-teman Erna. Setelah diruqyah selama 3 jam, akhirnya Erna lemas dan keringat pun bercucuran. Kemudian Bu Hasnah berbincang dengan Pak Kiai, dan Pak Kiai pun mengatakan kalau Erna telah dirasuki siluman harimau. Siluman harimau menyukai tubuh Erna, dan Erna gampang dimasuki karena Erna sering melamun dan menyendiri. Setelah kejadian itu, Erna lebih memperbanyak ibadah, dan akhirnya setelah 3 bulan menunggu, Erna mendapatkan job majikan. Singkat cerita, Erna mendapatkan majikan yang baik dan pulang membawa kesuksesan. Akhirnya, cita-cita untuk membahagiakan keluarganya telah terwujud. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.